Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Riatika, NPM 1905160124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sumber daya manusia pada PT Alpamidi Cabang Tuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwana Syafira, NPM 19051602232. Saya dari kelas 6E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen pengadaan pada PT Alpamidi Cabang Tuasan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskannya. Itu yang pertama, profil perusahaan. Adapun PT Alpamidi itu bernama awalnya Midi Utama Indonesia Tbk atau MIDI. Didirikan dengan nama PT Midi Mart Utama pada 28 Juni 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Kantor pusat Midi Utama Indonesia Tbk berlokasi di Gedung Alfa Tower lantai 12-2 Jalur Sumatera Barat. Alam Sutera, Tangerang, Banten 15143 Indonesia. Nah, ada juga yang kedua, yaitu tentang perekrutan pada PT Alpamidi. PT Alpamidi termasuk salah satu PT yang besar. Jadi mereka merekrut karyawannya itu sesuai dengan prosedur yang memang umumnya pada perusahaan. Rekrutmen sendiri memiliki arti salah satu fungsi manajemen SDM sebagai aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi agar diperoleh karyawan yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Tujuannya itu untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan, menentukan pilihan dari calon itu mana yang paling baik, gitu kan. Jadi adapun metode rekrutmen dari dalam ada dua, yaitu penempatan pekerjaan, investasi keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan. Ada juga metode rekrutmen dari luar, yaitu institusi pendidikan, iklan, agen pemerintah, perusahaan pencari tenaga eksekutif. Nah, PT Alpamidi sendiri untuk merekrut karyawannya itu, khususnya cabang Tuasan ini juga memiliki model tersendiri dan proses seleksinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kebijakan perusahaan sendiri. Pihak Alpamidi menggunakan kedua metode perekrutan karyawan, yaitu dari dalam dan dari luar, dalam memanfaatkan karyawan yang sudah ada dan melakukan penempatan pekerjaan atau penawaran kerja sementara dari luar, yaitu menerbitkan iklan dengan berbagai platform sosial media serta membuat poster. Ada juga yang ketiga, yaitu analisis jabatan dan perencanaan SDM. Analisis jabatan sendiri berarti suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan atau job specification yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Itu menurut ahli, yaitu Heman Sopyandi 2008-90. Analisis jabatan juga berlaku pada Alpamidi Cabang Tuasan, di mana karyawan ditempatkan sesuai dengan porsi dan keahlian mereka masing-masing. Analisis jabatan sendiri itu merupakan yang penting dalam perusahaan.
agar mengetahui cocok tidak karyawan itu masuk ke situ. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi sama halnya di setiap perusahaan, yakni proses mencari atau menemukan pegawai untuk dipekerjakan di sebuah perusahaan. Begitu pula pihak Alfamidi Cabang Tuasan. Nah, pihak Alfamidi Cabang Tuasan memulai rekrutmen dengan cara mempublikasikan berita atau info rekrutmen di Instagram atau platform media sosial lainnya. Nah, isi dari rekrutmen tersebut meliputi syarat-syarat yang diperlukan dalam seleksi atau kualifikasi pegawai yang diperlukan. Nah, misalnya di sini sudah kami cantumkan, yakni kualifikasinya yaitu laki-laki atau perempuan, belum menikah, usia 18-24 tahun, minimal pendidikan SMA, tidak memiliki tindik ataupun yang lain-lain, tidak memiliki tato, siap ditempatkan di mana saja, dan juga memiliki tinggi badan yang sesuai dengan kriteria. Nah, itu merupakan salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melamar menjadi seorang pegawai di PT Alfamidi Cabang Tuasan. Nah, di dalam proses seleksinya, PT Alfamidi Cabang Tuasan membuat beberapa proses tahapan seleksi. Yang pertama yaitu seleksi berkas yang meliputi pemberian berkas dari calon karyawan kepada pihak HRD di pihak Alfamidi. Kemudian setelah seleksi berkas dinyatakan lulus, maka akan diadakan seleksi lainnya. Yang pertama yaitu seleksi tes psikotes. Nah, seleksi tes psikotes ini adalah sebuah tes yang dilaksanakan oleh tim penguji atau psikolog. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi pikir atau kondisi psikologi atau mengenal karakter seseorang sehingga bisa menempatkan sesuai dengan pekerjaannya nanti. Nah, setelah tes psikologi selesai dan peserta dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan kepada tes seleksi interview, di mana seleksi tes interview ini berupa tes wawancara yang meliputi tanya jawab antara dua pihak, yaitu pihak dari PT Alfamidi Cabang Tuasan sebagai pewawancara dan karyawan sebagai orang yang diwawancarai. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, maka akan diadakan orientasi atau penempatan atau masa training. Nah, nanti masa training ini akan digabungkan juga sebagai seleksi, di mana pihak PT Alfamidi Cabang Tuasan melakukan training sembari melihat potensi yang ada dalam karyawan, apakah karyawan tersebut gampang dibina atau dapat berkembang dalam masa orientasi sehingga dapat bekerja secara tetap di PT Alfamidi Cabang Tuasan. Kemudian masuk kepada orientasi dan penempatan. Penempatan karyawan adalah menempatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Sementara orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Nah, kedua hal ini identik dengan karyawan yang baru masuk kepada dunia kerja atau perusahaan yang baru dilamarnya. Nah, pihak Alfamidi Cabang Tuasan biasanya melakukan proses penempatan di beberapa cabang dan termasuklah di cabang yang ada di Tuasan. Nah, di dalam penempatan ini nanti akan ditentukan juga oleh lokasi atau domisili karyawan. Misalnya karyawan berdomisili di sekitar Medan, maka akan ditempatkan juga di cabang Tuasan, atau juga sebaliknya, karena domisili berpengaruh kepada lokasi dan penempatan karyawan. Nah, di masa orientasi nanti juga karyawan baru akan dibimbing melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin, sehingga kedepannya karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik ataupun juga dapat mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Nah, kegiatan orientasi dan training ini biasanya berlangsung setelah 2 hari dari proses seleksi. Lalu berlangsung juga selama 1-3 hari di gudang yang
ada di PT Alfamidi Cabang Tuasan. Di sana pekerja akan diajarkan sebagaimana bekerja di tempat kerja, yaitu di Alfamidi itu sendiri, sehingga pekerja bisa mengakrabkan diri dengan situasi lingkungan dan juga bisa membiasakan diri bekerja di retail tersebut. Masuk kepada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sering kita dengar adalah sebuah pengakhiran atau awal hilangnya mata pencaharian bagi pekerja atau buruh. Nah, biasanya PHK ini dilakukan oleh perusahaan, namun tidak bisa dilakukan juga secara sepihak atau oleh Alfamidi Cabang Tuasan tidak boleh melakukan PHK secara sepihak tanpa alasan apapun kepada pekerja atau pegawainya. Nah, berikut ada beberapa tahap yang dijalankan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada prosedur untuk pegawai kontrak, yaitu menyiapkan data pendukung dengan lengkap, memberikan informasi kepada karyawan yang bersangkutan, melakukan musyawarah, melakukan mediasi hukum, serta menyiapkan kompensasi sehingga pekerja terpenuhi hak-haknya untuk pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan dan pekerja tidak kehilangan hak atas hal tersebut karena pekerjaannya sudah tidak ada. Nah, pada mekanisme melakukan PHK terhadap karyawan tetap juga memiliki mekanisme tersendiri. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah, yaitu dengan melakukan musyawarah antara pihak karyawan dan perusahaan. Tujuannya untuk menemukan solusi terbaik untuk karyawan dan juga perusahaan. Jadi biar tidak memberatkan salah satu pihak antara karyawan dan perusahaan, dilakukanlah mediasi atau musyawarah. Mediasi dan disreker. Jika musyawarah tidak memberikan hasil yang sesuai, maka dibutuhkan bantuan dari Disnaker setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, ini sebenarnya opsional karena apabila musyawarah antara kedua belah pihak, yaitu karyawan yang ingin di PHK atau pihak yang ingin memberhentikan tadi tidak menemukan titik terang, maka diperlukan pihak ketiga yaitu Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja untuk menengahi atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dan juga ada mediasi dengan hukum. Jika dengan Disnaker tetap tidak bisa menghasilkan solusi, maka upaya hukum pengadilan bisa diajukan. Nah, jadi pegawai tetap juga bisa mengajukan permasalahan ini ke hukum apabila tidak menemukan solusi yang pas dalam pemberhentiannya. Nah, perjanjian bersama, jika setelah persetujuan tersebut sudah disetujui, maka hal tersebut bisa dituliskan dalam perjanjian kerja bersama yang ditandatangani kedua belah pihak dan didaftarkan pada PHI. Hal yang sama juga akan dilakukan ketika terjadi kesepakatan di tingkat mediasi dan dengan Disnaker. Nah, memberikan uang pesangon ini sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Apabila pekerja di PHK, maka diberikan uang pesangon. Nah, mungkin sekian saja yang saya jelaskan, akan ditutup oleh teman saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.